Halo pemirsa, langsung dari studio IDX Channel Jakarta. Saya David San Oval kembali hari dalam program Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak pasar modal Indonesia, di mana live streaming kami bisa Anda saksikan di idxchannel.com. Ya, pemirsa, tingkat kandungan dalam negeri atau TKDN kembali menjadi sorotan publik usai Presiden Joko Widodo mengambil langkah pemecatan terhadap salah satu pejabat PT Pertamina Persero. Pemecatan didasari atas persoalan tingkat kandungan dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di dalam tubuh perusahaan BUMN tersebut. Repot, tetap optimis jalankan aktivitas. Kalau nyeri otot, Koflor Ainus masih keluar. Yang tengah dan akan dibangun. Sementara produksi pipa dalam negeri tercatat membludak. Langkah ini membuat Presiden Joko Widodo geram dan menilai langkah yang diambil perseroan adalah langkah yang gegabah. Impor barang hasil produksi perusahaan asing tersebut dipandang menyalahi aturan pemerintah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, salah satu poin yang diatur adalah peningkatan produk dalam negeri. Pemerintah pusat, daerah, badan usaha, industri swasta, dan masyarakat diwajibkan menggunakan produk dalam negeri. Meski dianggap menyalahi aturan, Pertamina tercatat mampu merealisasikan pemaksimalan tingkat kandungan dalam negeri yang melebihi persentase yang ditetapkan pemerintah. Contohnya pada tahun 2020, perseroan menargetkan peningkatan TKDN sebesar 30%. Nilai ini lebih tinggi dari yang ditetapkan pemerintah, yakni 25%. Mengutip laman resmi Pertamina, realisasi peningkatan TKDN hingga Agustus 2020 mencapai 54% dan realisasi barang mencapai 43% dan jenis jasa mencapai 65%. Nilai ini lebih tinggi dari standar TKDN dalam proyeksi Pertamina pada tahun lalu, yaitu 30%. Sudah idealkah tingkat kandungan dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa kementerian, lembaga, dan BUMN di Indonesia? Simak ulasannya hanya di Market Review. Ya, pemirsa, di Market Review di awal pekan ini kita akan bahas topik yang menarik, menguji TKDN pemerintah dan BUMN. Kita akan berbincang bersama dengan Bapak Bima Yudhistira yang merupakan ekonom Indef, dan nanti juga kita akan berbincang bersama dengan Bapak Toto Pranoto, pengamat BUMN FEB Universitas Indonesia. Saat ini kami sudah terhubung melalui via Zoom bersama dengan Bapak Bima Yudhistira. Kita akan langsung sapa saja. Pak Bima, selamat pagi, apa kabar Pak? Selamat pagi. Terima kasih Pak Bima sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Topik kita menarik Pak Bima, menguji TKDN pemerintah dan BUMN. Tapi sebelum membahas mengenai capaian TKDN di tubuh pemerintah pusat, daerah, dan juga BUMN, bagaimana tanggapan Anda terlebih dahulu terkait juga dengan pemecatan pejabat Pertamina yang juga sempat menjadi perhatian banyak pihak dalam beberapa hari perdagangan terakhir, Pak Bima? Ya, terkait dengan regulasi TKDN ini kan sebenarnya sudah cukup lengkap peraturannya. Kemudian muncul juga peraturan menteri tahun 2019, itu juga mengamanatkan bagi BUMN TKDN-nya minimum untuk barang itu 25%, kemudian untuk jasa itu 7,5% itu minimum. Yang artinya kalau ada BUMN yang sudah melebihi dari TKDN itu dianggap sudah memenuhi syarat. Nah, tapi catatannya dalam situasi pandemi, situasi resesi ekonomi, tentu fungsi dari TKDN ini sebagai syarat minimum juga yang lebih penting lagi adalah untuk meningkatkan dampak berganda atau multiplier effect terhadap sektor-sektor ekonomi lainnya di dalam negeri. Maka kalau ada sampai direksi yang kemudian tidak melanggar TKDN, tapi misalkan harusnya bisa lebih besar daripada itu, ya ada sanksi-sanksi yang tegas, saya kira merupakan sanksi yang wajar ya. Dan ini bisa jadi shock terapi bagi BUMN lainnya. Yang terpenting adalah regulasinya jelas, kemudian arahan dari pemerintah pusat juga clear, ada sanksinya juga tertulis jelas, kemudian ini bisa menjadi pelajaran bagi ratusan BUMN dan anak usaha BUMN lainnya, sehingga lebih berhati-hati dalam pengadaan barang dan jasa. Baik Pak Bima, sebelumnya Pertamina sudah menyampaikan TKDN mereka ini sudah melebihi dari target yang sudah ditetapkan begitu. Tapi dengan adanya kondisi ini, bagaimana Anda melihat apakah memang target dari TKDN ini
seperti yang sudah kita bahas tadi ada di 25% begitu Pak. Tapi masih ada beberapa tindakan-tindakan tertentu yang dinilai masih cukup kurang begitu. Apakah persentase ini harus dinaikkan atau memang kondisi yang terjadi pada Pertamina merupakan adalah temuan tertentu Pak Bima? Ya, kira-kira sebenarnya Pak Luhut itu pengen bicara bahwa ini kan Pertamina setiap tahun juga disuntik yang namanya penyertaan modal negara. Atau tahun 2021 kan ada indeks aset yang diberikan oleh pemerintah pusat ya. Sekarang sedang dilakukan semacam kajian soal itu. Nah, jadi dilihat dari banyaknya kontribusi pajak masyarakat, kemudian dari APBN negara, tentu berharap lebih bagi BUMN yang jumbo yang skalanya seperti Pertamina. Memang disebutkan PKDN-nya Pertamina untuk pengadaan barang itu sudah lebih dari 30%. Tapi apakah kemudian untuk level Pertamina seharusnya bisa lebih besar lagi? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Atau ada hal-hal yang misalnya di luar dari PKDN yang sebenarnya Pertamina bisa lebih lakukan lebih besar. Misalnya dalam kasus impor pipa besi dan baja yang jumlahnya cukup besar. Ya, kita lihat dulu apakah ada substitusi impor dari produsen lokalnya, bagaimana standarisasinya. Kalau ada, meskipun Pertamina sudah melewati batas PKDN atau syarat minimum, tapi masih ada pengadaan barang jasa itu bisa diberikan kepada produsen atau pengadaan barang jasa lokal, ya harusnya diberikan. Nah, ini yang mungkin jadi salah satu tekanan ya untuk BUMN setelah Pertamina PLN. Meskipun kita sadari juga, Mas David, bahwa untuk kasus Pertamina ini di sektor migas, memang di rantai pasoknya masih menggunakan banyak sekali barang-barang yang sifatnya impor, karena mungkin kebutuhan terhadap teknologi, kemudian juga syarat-syarat spesifikasi tertentu, tapi harusnya memang terus direduksi porsi impornya sehingga ada penguatan kapasitas dari produsen lokal. Baik. Pak Bima, kita sudah bergabung, Pak Toto Pranoto, pengamat BUMN FEBUI sudah bergabung bersama kita di via Zoom. Kita akan langsung sapa terlebih dahulu Pak Bima. Pak Toto, selamat pagi, apa kabar Pak? Selamat pagi David. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktu di ADX Channel. Pak Toto, kami sudah dulu berbincang dengan Pak Bima nih Pak Toto, terkait juga dengan pandangan Pak Bima, terkait juga dengan pemecatan pejabat Pertamina yang juga mendapatkan perhatian dari banyak pihak dalam beberapa waktu terakhir. Dari pandangan Anda seperti apa Pak? Apakah pemecatan ini memang perlu dilakukan begitu Pak Toto? Ya, saya kira soal penggunaan TKDN kan memang sudah diamanatkan cukup lama ya, apalagi di industri hulu migas ya, karena investasi di hulu migas kan relatif angkanya besar ya. Tahun 2019 saja misalnya catatannya SKK Migas, mereka mungkin ada capex keseluruhan itu hampir $5 miliar gitu ya. Jadi kalau bisa separuhnya saja ya, atau minimal 60% begitu, paling nggak kan angkanya bisa mencapai sekitar 2,5 sampai $3 miliar ya, atau mungkin di atas 30 triliun. Jadi angka ini kan relatif besar, dan kalau itu bisa di-utilize ya, misalnya oleh industri dalam negeri ya, kan ini luar biasa juga akan membantu menstimulasi bagaimana domestic industry juga bisa tumbuh ya. Dan kalau itu terjadi juga saya kira efek berikutnya misalnya bagaimana misalnya impor terhadap bahan baku, bahan modal yang sementara ini cukup menekan defisit transaksi berjalan juga kan bisa dikurangi sebetulnya. Nah, jadi kalau kemudian ada case ya, di mana kita dengar kemudian ada pemecatan salah satu ya misalnya ya, pejabat Pertamina langsung oleh Presiden, ini kan menunjukkan berarti bahwa ada sesuatu yang memang betul-betul luar biasa, sehingga ini Pertamina sebagai perusahaan milik negara, tanda petik mungkin mengabaikan ya, kaitan dengan soal TKDN ini. Karena memang jangan lupa bahwa setiap investor migas misalnya yang masuk ke Indonesia, itu kan mereka selalu membawa biasanya tanda petik rombongan ya dari industri pendukungnya juga masuk. Jadi misalnya kalau Exxon datang misalnya, mungkin mereka akan bawa grup rombongan kaitannya dengan supporting industry di sektor hulu migas ya. Misalnya apakah kontraktor selam bersih atau yang lain misalnya. Nah jadi ini kan Pertamina nih misalnya. Kalau Pertamina memiliki capex di eksplorasi misalnya cukup besar,
ya mesti sewajarnya lah, begitu ya. Mereka juga menggunakan produksi di dalam negeri sebagai prioritas gitu ya. Nah ini mungkin saya kira yang membuat tanda petik kejanggalan Presiden kenapa misalnya Pertamina kurang mampu ya meningkatkan TKDN ya. Dan ini kan sebetulnya sudah diatur ya. Iya. Nah peraturan di SKK Migas maupun Kementerian SDM sebetulnya. Baik, di sisi lain Pak Toto, dampak positifnya adalah apakah ini merupakan bisa dikatakan salah satu soft therapy Pak? Karena tadi Anda katakan ini mengenai peraturan ini sudah lama digaungkan begitu. Ketika pelaksanaannya belum maksimal, pemerintah mencoba begitu. Ketika melakukan temuan, ya mau tidak mau ini harus dilakukan supaya juga menjadi pelajaran juga bagi untuk BUMN lainnya Pak Toto. Ya, ini saya kira sebagai, ya anggapnya sebagai suatu shock terapi ya, gitu ya. Bahwa seluruh instrumen negara termasuk BUMN ya atau investasi dilakukan oleh kementerian, lembaga atau sektor lainnya juga harus mengikuti kaidah-kaidah yang sudah diatur dalam penggunaan TKDN ini ya. Dan itu kan saya kira sudah jelas semua regulasinya ya. Dan dalam beberapa case juga sebetulnya misalnya waktu beberapa tahun lalu juga kita akan melaksanakan misalnya untuk produksi low cost green car misalnya. Ya. Kan itu juga insentif yang diberikan lumayan besar ya. Kalau mereka bisa memenuhi target TKDN-nya. Misalnya penghapusan terhadap PPN barang mewah gitu. Kan itu juga bisa menjadi insentif buat industri sebetulnya ya. Nah jadi sebetulnya apa yang dilakukan oleh Pak Presiden saat ini ya saya kira menekankan kembali bahwa TKDN itu sesuatu yang penting, vital bagi pengembangan industri di dalam negeri ya. Baik, Pak Toto saya balik lagi ke Pak Bima. Pak Bima? Ya, Ya, kita lanjutkan kembali Pak Bima. Tadi sudah kita dengar penjelasan dari Bapak Toto Pranoto. Dari sisi regulasi, bagaimana Anda melihat sampai sejauh ini? Apakah sudah ada kejelasannya belum tidak Pak? Dari sisi pelaksanaan regulasi, kemudian sanksi bagi yang melanggar sampai sejauh ini? ya dari regulasinya sudah ada, sudah cukup lengkap ya. Kalau bicara soal regulasi TKDN, itu sangat detail saya kira ya, termasuk peraturan-peraturan pelaksananya. Peraturan Menteri 2019 itu cukup detail juga. Nah yang menjadi problem adalah kita bicara gap antara regulasi yang ada dengan implementasinya, kemudian juga pelaksanaannya seperti apa. Nah di sini gapnya kemudian terjadi, kalau ditanya biasakan dari sisi BUMN, biasanya mereka menjawab, ya masalahnya adalah spesifikasi tertentu, apalagi di usaha yang kemudian tingkat resikonya cukup tinggi atau proyek yang kemudian menimbulkan resiko yang cukup tinggi. Nah ini susah mencari produsen lokal atau substitusi impor yang bisa memenuhi standar. Tapi ini sebenarnya alasan klasik ya yang terus berulang. Padahal kita harapkan kalau ada kenaikan yang lebih besar bukan hanya TKDN, tapi justru lebih besar lagi ya, misalkan bisa sampai 40-50%. Itu dari komponen lokalnya misalnya, ini bisa membuat pendampingan misalnya kepada produsen lokal, diberitahu standarisasi seperti apa, sertifikasi apa yang harusnya kemudian dilakukan atau diperoleh sehingga bisa masuk dalam procurement atau pengadaan barang jasa misalkan Pertamina atau BUMN lainnya. Nah ini kadang-kadang menjadi alasan terus-menerus sehingga berkilah tidak ada produsen yang mampu memenuhi spesifikasi atau standar yang diinginkan oleh BUMN. Ya. Nah, ini selalu jadi alasan implementasi di lapangan sehingga tidak optimal. Baik, Pak Toto, dari pandangan Anda, bagaimana BUMN menerjemahkan PP TKDN ini, Pak? Apakah proses implementasinya mudah dilakukan? Atau mungkin Anda sependapat dengan Pak Bima tadi, Pak Toto? Ya, ini memang kan ada aturan regulasi yang harus diikuti ya. Misalnya bahwa TKDN itu harus mempertimbangkan ya soal kualitas, waktu penyerahan ya, atau juga harga yang wajar gitu ya. Nah, jadi kalau persyaratan-persyaratan ini bisa dipenuhi, ya mestinya industri dalam negeri bisa masuk ya. Nah, problemnya kan sekarang kadang-kadang ya in terms of misalnya specific product atau quality product ya, itu misalnya industri dalam negeri dianggap belum mampu untuk bisa memenuhi kebutuhan tersebut ya. Tapi juga jangan salah, dalam beberapa hal mungkin ya ini juga penting bahwa misalnya panitia lelang pengadaan ya barang jasa ini juga
harus betul-betul jeli dan ada juga keberpihakan begitu ya pada industri dalam negeri. Jadi jangan dibuatlah semacam spesifikasi yang tanda petik ya agak cukup rumit dan itu tidak memberikan celah sedikit pun kepada industri dalam negeri misalnya untuk bisa masuk begitu ya. Nah kalau ini kan juga merepotkan. Tapi tantangannya saya kira juga buat industri domestik adalah bagaimana mereka bisa meningkatkan kualitas dan harga begitu ya. Sehingga produk mereka betul-betul bisa compete juga ya melawan produk-produk import yang ada. Baik. Nah, saya kira kan pilihan bagi BUMN ya atau misalnya investor di sektor migas itu kan yang penting kan sebetulnya in terms of harga dan quality masuk gitu ya. Sehingga mereka betul-betul bisa menjalankan itu dengan capex yang efisien begitu. Baik, menarik Pak Toto, Pak Bima, kita akan jeda terlebih dahulu. Ini juga masalah harga tampaknya juga salah satu bagian pertimbangan begitu. Dan terkadang dari posisi impor harganya jauh lebih murah. Nah bagaimana juga dengan kondisi ini? Nanti kita akan lanjutkan Pak Toto, Pak Bima, kita akan jeda terlebih dahulu dan pemirsa telah bersama kami. Market Review akan segera kembali sesaat lagi.